Nah, daging kurban itu memang prioritas kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama yang tidak bisa makan daging kecuali hari raya kurban. Ya, jadi setahun sekali mereka mengharapkan bisa makan daging, dan itu kita harus prioritaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Tri Ardianto di mini podcast kebangsaan. Acara ini dikerjakan sebagai bentuk upaya merespon isu-isu publik oleh pesantren mahasiswa kebangsaan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kita mau mengadakan Idul Kurban, Idul Adha. Saya itu ada satu pertanyaan yang mungkin tidak semua orang ngeh dengan pertanyaan ini atau tidak cukup tahu tentang hukum persoalan ini. Nah, untuk itu saya ingin agar Pak Yai mau menjelaskan sesungguhnya daging kurban itu boleh tidak Pak Yai dibagikan kepada kalangan non muslim. Kalau zakat fitrah itu kan sudah jelas itu ketentuannya. Siapa saja. Nah, kalau daging kurban itu kira-kira gimana sih Pak Yai? Jadi yang pertama, menyembelih hewan kurban itu sunnah. Tapi sunnah yang sangat dianjurkan apalagi bagi yang mampu. Ya, dan jenis hewannya pun sudah ditentukan. Kambing, domba, sapi, atau onta. Nggak boleh ayam. Saya kurban ayam meskipun satu truk ya tetap nggak boleh. Ya, satu itu sunnah. Jadi beda dengan zakat yang wajib, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, sehingga peruntukannya juga berbeda. Kalau zakat itu ya memang untuk asnaf, kalau zakat mal itu asnafnya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan itu muslim. Zakat fitrah juga begitu untuk fuqara dan masakin. Ya, dan waktunya pun sangat terbatas, sangat terbatas untuk zakat fitrah. Bisa takjil, ya, tetapi lebih afdolnya adalah malam hari raya. Nah, kalau hewan kurban itu punya waktu 4 hari. Di samping tadi jenis hewannya, mulai hari H Idul Adha, lalu 3 hari yang disebut dengan hari tasyrik, 4 hari. Di Idul Fitri kita juga disunahkan bertakbir hanya sampai terlaksananya sholat id. Tapi kalau di Idul Adha itu sampai selesainya hari tasyrik, sampai hari terakhir tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau nasionalnya tahun ini ya insya Allah 30 Mei, ya, asar gitu. Nah, daging kurban itu memang prioritas kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama yang tidak bisa makan daging kecuali hari raya kurban. Ya, jadi setahun sekali mereka mengharapkan bisa makan daging, dan itu kita harus prioritaskan. Ya, yang kedua, orang-orang tidak mampu yang paling dekat dengan kita, saudara, tetangga, ya. Jadi keliru kalau kemudian ada panitia yang mengirim daging kurbannya sampai jauh, sementara di kanan kirinya ada orang fakir yang nggak dapat atau dapat nggak seberapa. Ya, yang ketiga, daging kurban dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhab Syafi'i boleh diberikan kepada yang non muslim sebagai sebuah hadiah. Ya. Yang jadi problem malah mungkin non muslimnya yang nggak mau makan. Saya punya cerita menarik. Saya dulu punya pegawai, pegawai bisnis saya non muslim, lalu saya kasih kurma nggak mau makan, takut jadi Islam. Apalagi daging kurban. Kurma, itu ya? Karena kurma ini kan dari Arab, Arab itu identik dengan Islam. Jadi dikira saya ini ngasih dia kurma
mempengaruhi dia supaya masuk. Nggak mau ditolak betul. Nah, kalau tidak mau ya jangan dipaksa. Karena mungkin ada rasa khawatir, takut seperti itu. Tetapi apalagi tidak mampu, non Muslim dan tidak mampu. Ya, siapa tahu? Ini kan apa namanya kemurahan hati orang Islam, kebaikan hati. Kita punya tetangga meskipun non Muslim, bahkan mampu pun. Jadi menariknya hewan kurban itu yang mampu pun itu boleh menerima. Boleh ya. Gitu. Termasuk non Muslim yang mampu. Ya. Siapa tahu gara-gara makan daging kurban lalu syahadat. Iya kan? Oke. Masih soal hukum, Pak Yai. Ya. Jadi ini memang terjadi tahun lalu, tapi sangat mungkin ini muncul lagi di tahun ini. Di tahun lalu sempat ada sedikit kontroversi. Salah satu ustadz itu mengatakan yang menyembelih kurban itu harus orang yang benar-benar soleh atau taat ibadahnya. Jadi harus ibadah sholatnya. Yang nyembelih itu maksudnya yang berkorban? Bukan, penjagal. Oh, yang motong. Yang motong. Ya, baik. Penjagal hewan kurban. Tukang jagalnya. Ya, tukang jagalnya hewan yang dikurbankan itu adalah orang yang harus sholat 5 waktu bagus, puasanya rutin. Artinya bahasa simpelnya adalah tidak boleh yang Islam KTP saja. Oh. Ya, nah sebenarnya memang begitukah atau bagaimana menafsir yang tepat? Kalau memang ada yang seperti itu lebih baik. Tetapi kalau ukurannya itu kemudian dia tidak bisa motong, kasihan yang jadi korban malah hewan ternaknya. Ini ya harusnya yang motong adalah imam masjid ini. Sudah umurnya 75, suruh pegang peso. Ya, ada rukunnya itu. Iya, jadi yang dianjurkan, yang disyaratkan oleh Islam itu bukan ketakwaan, kesalehan tukang jagalnya. Nabi di dalam sebuah hadisnya mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dabihatahu. Ya, ini kan sudah pernah saya sampaikan di pengajian ya, tapi nggak tahu santri waktu itu ingat apa enggak itu. Tapi insya Allah saya masih hafal itu hadis itu. Jadi Nabi memberikan arahan, kalau engkau memotong hewan ternak, maka baguskanlah sembelihanmu. Nah, ukuran membaguskan sembelihan itu adalah hendaknya menajamkan pesonya. Yang kedua, membuat hewan ternak itu pasrah, santai. Loh, ada loh tukang jagal yang sangat ahli, Mas. Itu begitu dia memotong sapi itu masih berdiri tegak, cuman dipuk-puk begitu langsung tidur dia. Karena sudah jam terbang tinggi. Jam terbangnya tidak tahu dibaca apa itu. Saya tanya, Mas mau coba, Mas, rahasia gitu ya. Nanti kalau saya kasih tahu Pak Adnan jadi tukang jagal, saingan saya malah gitu. Gak mau. Ada, lah itu lebih bagus karena wal yurih dabihatahu itu supaya pertama menajamkan supaya tidak kesakitan. Ya. Yang kedua santai, yang ternak hewan itu menjadi santai, pasrah sehingga dia tidak merasa sakit. Islam itu sedetil itunya untuk menjaga peri kehewanan kita. Tidak ada peri kemanusiaan, tapi ya peri kehewanan diatur dalam Islam. Jangan sampai kita itu menyakiti hewan ternak, meskipun itu hewan yang halal kita makan dagingnya, tapi kita harus perlakukan dia secara manusiawi sesuai dengan standar peri kehewanan. Tidak boleh sembarangan. Nah, kalau memang bisa mendapatkan yang pesonya tajam, yang bisa ngepuk-ngepuk terus langsung sapi itu gampang ditidurkan, tidak sampai odot-odotan, apalagi sampai lari, wah itu sudah stres itu. Jangan, intinya begini, jangan sampai hewan ternak itu menjadi stres. Kalau sampai ada hewan ternak mau dipotong kok sampai lari,
itu berarti stres dia. Hmm. Berarti nggak ahli dia. Iya. Nggak boleh itu. Nah, kalau kita bisa dapatkan itu, kebetulan kok dia juga orang yang taat beragama, imam masjid, ya kiai, ustadz, ya alhamdulillah. Ya, tapi kalau itu dijadikan wajib, kasihan. Ya. Kasihan apa? Nanti jangan-jangan begitu syaratnya ditambah lagi, harus punya pesantren. Nanti nggak ada yang motong, nggak ada yang terpotong. Istrinya harus 4. Wah, tambah berat itu syarat-syaratnya. Ya. Jadi prioritasnya adalah yang memiliki, ya tentu saja harus muslim tapi memiliki keahlian dan sesuai rukun. Betul. Jadi wal yurihda pihatahu itu berarti memperlihatkan keahlian dia. Karena bisa menenangkan hewan ternak yang mau disembelih. Nah, menajamkan peso itu berarti persiapan. Jadi nggak bisa mendadak, maka jangan sembarangan orang yang diminta untuk memotong, menyembelih hewan korban itu. Yeah. Nah ini yang lebih ini pertanyaan saya ini soal sebenarnya bukan pertanyaan, saya membutuhkan apa ya supaya anak-anak muda yang mungkin nggak pernah nyantri atau apa itu banyak gini, banyak Idul Kurban itu yang hanya dimaknai sebagai kegiatan memotong hewan kurban, membaginya, lalu hari makan daging. Biasanya yang nggak teman-teman yang nggak nyantri biasanya memaknainya kadang-kadang sedangkal itu. Saya membutuhkan elaborasi yang lebih esensial, lebih fondasional. Apa sih Pak Yai sesungguhnya esensi dari Idul Adha ini, plus kalau kita kontekstualisasikan dengan zaman sekarang? Yang perlu dipahami, yang diterima oleh Allah itu bukan darah, bukan dagingnya, tetapi ketakwaan kita. Jadi orang yang berkorban, kalau itu memang diniati sebagai sebuah ketaatan, meskipun itu sunnah, tapi berusaha untuk melaksanakan. Karena di balik kesunahan itu ada nilai-nilai sosial yang sangat tinggi. Yang daging itu bisa menjadi media orang menjadi lebih peduli terhadap yang lainnya, terutama orang-orang yang tidak mampu untuk membeli daging. Ya, jadi makna ketakwaan yang akan berimbas kepada nilai-nilai solidaritas sosial lagi, yaitu bagaimana daging itu bisa membangun ukhuwah. Nah, karena non-muslim juga bisa, itu berarti tidak hanya terbatas membangun sebuah ukhuwah Islamiyah, tapi bisa ukhuwah watoniyah sebagai sesama warga negara bangsa Indonesia. Bisa menjadi ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, begitu. Nah, itu lebih substantif. Ya. Makanya di sekolah-sekolah itu, saya setuju, di sekolah-sekolah itu anak diajarkan urunan dan latihan berkorban. Urunan. Kan urunan itu belum memenuhi syarat untuk korban. Apalagi urunan cuma 50.000. Saya sudah korban kok. Enak gitu ya. Tapi itu bagian dari bentuk latihan. Latihan berkorbannya kena. Ya, meskipun nilai ibadah sunnah berkorbannya belum, tapi penting bagi apalagi 50.000, 100.000 yang bayar orang tuanya mengklaim saya sudah korban kok lewat anak saya. Tidak bisa. Ya. Saya kira di situ, Mas. Iya ya. Saya ingin mengelaborasi dimensi berkurban, Pak Yai. Jadi saya merasa konsep berkurban ini hari ini makin kesini itu makin dibutuhkan, makin relevan di tengah kehidupan kita yang makin individualistik dan egois. Orang yang jabatannya tinggi itu makin tidak mau mendengarkan yang jabatannya di bawahnya.
orang yang pangkatnya lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi, kadang-kadang menjadi jauh lebih egois, tidak lupa diri bahwa ya dia memiliki posisi itu ya untuk menjalankan tugas. Nah, saya ingin dapat semacam insight agar berkurban itu juga menjadi spirit untuk memperbaiki diri agar ego itu bisa tidak makin meninggi, kehidupan tidak makin individualistik. Nah, kira-kira elaborasi apa Pak Yai yang bisa diberikan untuk mendapat spirit dari mumpung harinya akan Idul Adha? Ya, itu saya kira nilai tertinggi yang bisa didapatkan setelah ketakwaan adalah rasa ra'fah, rasa belas kasihan kepada orang lain yang mungkin hanya setahun sekali makan daging, rasa welas asih. Itu kan rasa kemanusiaan yang tertinggi. Ya, tidak ada, Mas, mohon maaf, tidak ada di dalam keyakinan agama lain membangun solidaritas sosial dengan model membagikan daging kurban seperti itu. Kan nggak murah itu. Iya. Kalau bayangkan kalau dia kaya, mampu, dia beli sapi itu bisa 25 juta sampai 30 juta. Ya. Meskipun bisa patungan. Tapi kalau dia korban kambing tahun ini sekitar 3,5 jutaan yang bagus, yang besar. Nah, ada banyak aspek, misalkan yang dijelaskan di dalam banyak kitab itu kan hewan pemamah biak yang doyan makan, kita bunuh nafsu makan kita, ya. Ada hewan yang dipotong itu supaya kita membunuh nafsu hewan kita. Ya, nafsu hewan, nafsu hayawaniyah kita dan seterusnya. Ada untuk mengingatkan kembali tentang peristiwa kepatuhan Nabi Allah Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya, ada sejarah yang terulang yang menjadi peringatan bagi kita. Nah, meskipun di dalam Al-Quran disebutkan wanhar dan berkorbanlah, tetapi kalimat perintah itu tidak berarti wajib, tapi sunnah. Nilai ibadah sunnah yang membawa implikasi sosial yang besar, ya kurban ini. Ya, kalau yang lain-lainnya kan itu ibadah wajib, seperti membayar zakat, bisa jutaan, bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, wajib. Ini orang tidak korban pun nggak apa-apa. Nah, ada banyak hadis, misalkan nanti binatang yang kita korbankan itu yang akan menjadi tunggangan kita ke akhirat masuk ke surga. Allahumma amin. Ya, kita dijemput nanti. Bayangkan kalau kita setiap ini cuman kira-kira saja. Kalau setiap tahun kita berkorban kambing, itu misalkan usia kita 40 tahun, kita setiap tahun berkorban, ada 40 kambing yang menjemput kita nanti. Mungkin akan rebutan menawarkan kita naik ke mereka, ya kan, menuju surga. Karena nggak akan menuju ke neraka, insya Allah. Mudah-mudahan itu. Itu kan cara Islam, Kanjeng Nabi memotivasi orang untuk berkorban. Yang tidak kalah pentingnya lagi, disarankan, disunahkan kalau itu hewan korban yang sudah lanjut usia, yang sudah lansia, jangan yang masih produktif, gitu, untuk memotong agar supaya mereka tidak mati karena ketuaannya. Jadi kalau kambing itu ya betul-betul yang sudah, yang dalam bahasa Jawa disebut toel, ya, jangan cempe. Ini generasi muda yang produktif yang akan menjadi membiakkan hewan. Enggak. Ya, yang kedua makanya jangan yang perempuan, yang laki. Tapi kalau yang perempuan, apalagi kalau perempuan mengandung, nggak boleh, haram. oh Ya, karena kalau perempuan itu kan yang bisa mereproduksi. Ya, supaya kebutuhan untuk berkorban itu terjaga.
supaya kebutuhan gizi, protein terutama hewani itu terjaga. Ya, meskipun hanya setahun sekali. Ya gitu. Ada banyak sebetulnya, ada banyak hikmah pernik-pernik yang berkaitan dengan kurban itu. Ya, terima kasih Pak Yai. Saya kira demikian mini podcast kita hari ini. Semoga ada banyak hikmah. Selamat Idul Adha bagi umat Muslim yang merayakan, dan semoga kita mendapat banyak wasilah dari kegiatan kita hari ini. Amin, amin. Terima kasih. Saya Hendra Triardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.